Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan November 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik Capricorn, ini dia. Set. Ada energi dari Nine of Wands reverse, Eight of Wands reverse, berikut ada energi dari Four of Wands, kemudian ada energi dari The Star, dan berikutnya ada energi dari Page of Cup. Wow, wow, iya. Yup, berikut ada energi dari Nine of Pentacles reverse, berikut ada energi dari King of Swords, kemudian ada energi dari Eight of Swords, dan berikutnya di situ ada energi dari ya. Jadi kamu bisa aja ya Capricorn kayak ngerasa bahwa kamu sedang dipermainkan sama si pasangannya kamu ini. Gitu ya. Kamu seperti kayak menemukan hal-hal yang membuat kamu akhirnya bisa aja takut, resah, gelisah, cemas, tak yakin, tak percaya sama dia. Gitu ya. Mungkin kayak kamu sempat ngelihat bahwa seseorang ini sepertinya ya tidak peduli sama kamu, ya, tidak berminat dengan kamu, berubah maksud dan tujuan ke kamu. Yang tadinya kalian dekat, kemudian dia kayak kamu nilai semacam mau ninggalin kamu, gitu ya. Jadi Mari bilang semacam kamu sedang berusaha untuk ngeproteksi dirinya kamu sendiri, rentang 1 hingga rentang 7, gitu ya. Jadi jangan-jangan tadi kamu sudah sempat punya konsep tentang masa depan atau tentang saat ini, bagaimana cara mengisi saat ini, kemana tujuannya hubungan saat ini di masa depan seperti apa. Malah sudah ada konsep-konsepnya kamu gitu ya. Tapi ketika kamu mencoba untuk ngeseriusin konsepnya kamu itu ya, aku seriusin aja lah ini anak orang misalnya ya. Ya udahlah, aku kayak berusaha aja lah menjadi yang terbaik bagi dia gitu ya. Jadi kamu kayak ingin sungguh-sungguh mau menggarap relationship ini. Sempet tadinya kamu mau coba menggarapnya gitu ya. Kamu bahkan ada ini yang kayak udah dah, aku berusaha lah untuk cintai dia, aku berusaha untuk sayangi dia, aku berubah supaya hubungan aku dengan dia itu tuh jadi lebih baik lagi. Tapi begitu kamu punya keinginan baik yang demikian, ya, hal-hal positif yang ingin kamu tanamkan dalam relationship ini, kamu langsung mengamati si pasangannya kamu ini. Loh, kok kayaknya ini bisa-bisa akhirnya bikin kamu jadi patah semangat. Gitu loh. Bikin kamu jadi patah semangat akhirnya ke dia. Tuh ya, jadi kamu kayak udah tunda aja, atau udahlah nggak jadi gitu. Yang tadinya kamu ingin nunjukin sisi jempolnya kamu sama dia, apa-apa yang mampu terbaik kamu berikan, akhirnya itu kamu batalkan atau bisa kamu tunda di sana. Jadi semacam kayak kamu akhirnya merasa, wah, terlalu berspekulasi banget nih gue. Kalau gue nanti melakukan ini, melakukan itu ke dia, ngasih ini, ngasih itu ke dia, tapi gue lihat dia kok kayaknya kurang interest nih, gitu ya. Nanti jadi sia-sia, itu ya. Jadi nanti yang aku lakukan ini tuh hanyalah omong kosong belaka. Nanti aku mengalami kerugian, gitu ya. Karena kamu cukup cepet ini, Mari lihat, untuk mengamati si pasangannya kamu. Gitu ya. Dan hasil dari pengamatannya kamu, inilah yang bikin kamu akhirnya menunda tadi. Gitu loh. Contoh lah misalnya gini ya. Tadinya kamu aku hubungan asmaranya dengan dia aja deh. Gitu ya. Kalau bisa mah hubungan asmara ini tuh ya sampai lah
ke pernikahan. Gitu ya. Tapi ketika kamu coba menjajaki dengan dia, kamu ngelihat ada warning. Lah, semacam aku aja ya. Ya akhirnya pikiran kamu gini, lah kok jadi semacam aku aja ya yang mau sungguh-sungguh di hubungan ini. Si dianya kok kelihatannya belum mau nih sungguh-sungguh. Gitu loh. Jadi semacam kamu bisa merasa atau kamu berpikir kamu kayak dikacangin gitu loh. Kamu kayak dikacangin sama si seseorang ini. Gitu ya. Kamu takut dibadutin jadinya sama dia soalnya. Gitu ya. Ah, nanti gue GR sendiri. Gue deketin, gue makin deketin. Ternyata dia hanya nganggep gue teman biasa. Nah, itu ya kalau ini PDKT. Gitu loh. Ih, nanti kalau gue baik-baikin dia, nanti dia ngelunjak. Gitu-gitu. Jadi kok kayaknya sisi baiknya kamu semacam kamu halangi sendiri untuk kamu lakukan. Gitu loh. Padahal tadi udah banyak nih rencana-rencananya kamu. Itu ya. Misalnya sebenarnya tanggal 1 bulan November kamu mau ngajak dia jalan-jalan. Ya, kamu mau ngajak dia tamasya, liburan, kamu mau traktir dia makan. Kamu mau gitu ya. Boleh-boleh akhirnya kamu nggak usah buang-buang duit, buang-buang waktu. Gitu loh. Kayaknya dia juga nggak mau kok diajak. Gitu ya. Kayaknya dia nggak mau diajak itu loh. Yang tadinya kamu udah rencana mau kasih surprise gitu ya. Bisa-bisa adalah nggak usah lah disurprisein gitu loh. Kok kayak surprise itu tuh gagal ini gitu ya. Kayaknya surprise ini tuh nggak berhasil ini bikin dia ngerasa surprise gitu loh. Jadi kalau Mari bilang kamu cukup berhati-hati nih ya Capricorn. Kamu cukup berhati-hati untuk ngejalani sebuah relationship. Karena bisa-bisa kamu sesungguhnya kayak belum siap banget ini ya dengan si pasangannya kamu ini. Atau kalian sebenarnya belum siap untuk membuka hati dalam cerita percintaan. Nah, itu juga bisa. Jadi kayak mainnya kamu di sini tuh hati-hati gitu kamunya. Macam kuat banget Mari lihat self defensifnya kamu. Mungkin kamu kayak nggak mau mengulangi kesalahan patah hati seperti yang kamu alami dulu ya. Entah itu tuh patah hati ketika dengan dia, atau mungkin kamu pernah punya pengalaman patah hati bersama pria lain atau wanita lain gitu ya. Mari lihat kalau perkara cinta memang kamu semacam gak main-main ini ya. Semacam gak main-main kamu gitu loh. Kalau gak bener kamu tangkep gelagat-gelagat dari seseorang ini, seperti kamu bisa di situ tuh cepet untuk mau kabur, mau lari, mau menutup diri, mau menghindar, mau membangun tembok tinggi-tinggi antara kamu dengan seseorang itu. Dalam artian di sini tuh dia. Gitu loh. Terlalu tegang kalau Mari lihat energinya kamu ya di urusan percintaan, terutama dengan orang ini. Terlalu tegang kamu di sini. Itu. Kamu juga bisa kayak ngerasa bahwa ya itu tadi kayak dibadutin ya. Nanti dia ngebadutin gua, nanti dia kemudian dia ketawa-ketawa sebab dia berhasil ngerjain gua. Jadi akhirnya kamu punya pikiran negatif ke si seseorang ini. Itu loh. Memang sih benar juga sih bagaimana prediksinya kamu ke dia, tapi tidak 100% benar. Tidak 100% benar gitu. Memang dia sempat ini Mari lihat dengan sengaja menghindar dari kamu ya. Memang ada betul. Ada di situ. Jadi kayak entah dia mengabaikan chatting kamu ya, dia mengabaikan teleponnya kamu. Dia ngecuekin kamu pas ketika kalian ketemu
gitu ya. Dia menolak ajakan kamu, misalnya kamu ngajak, yuk kita jalan yuk gitu, atau nanti kamu balik ngantornya dengan aku aja ya, tapi terus dia enggak aku udah terlanjur janjian sama temennya aku gitu ya. Jadi langsung kamu kayak kecil hati gitu kan. Di sana memang ada niatan dia dengan sengaja mengelak sempet dari kamu. Marilah dia mengelak itu tuh sebab tadinya dia memang pun kurang pasti dengan kamu gitu ya. Semacam dia sedang mengumpulkan keberaniannya dia untuk melihat dalam hal positif hubungan kalian berdua ini. Dia kemarin hanya butuh waktu aja itu. Jadi kalau kamu cemas tentang patut tidak ini hubungannya kamu garap dengan baik, maka izinkan Mari membantu kamu ya untuk menjawab pertanyaan itu. Di sini tuh Mari akan jawab, pantas-pantas aja sih kalau kamu coba dengan si seseorang ini. Pantas-pantas aja ini. Gitu loh. Karena masuk dia tanggal 1 bulan November, boleh-boleh keberaniannya dia untuk mencintai kamu tumbuh besar di sini. Keinginannya dia untuk melihat masa depan yang indah dengan kamu sudah ada di sini. Gitu loh. Jadi peluang untuk berhasil relationship-nya kalian dari pihak dia sudah terbuka lebar. Gitu loh. Jadi ada, kalau boleh Mari saran ya, sebab ini tuh hubungan potensial banget ini. Aman banget ini kalau untuk mau kamu garap, aman. Gitu ya. Jadi kalau Mari boleh sarankan, udahlah kamu relax ya, kamu relax. Kamu kembali lagi lah membuka diri kepada si seseorang ini. Kamu gak usah takut kamu dikacangi, kamu dibadutin, gak usah. Kali ini energinya dia lebih positif ini, Mari lihat. Bagus banget ini kalau kamu usahain. Bagus banget. Itu loh. Tapi boleh-boleh kamu masih agak-agak takut di sini ya. Jangan-jangan nanti di kolom komentar ada yang ngetik, nggak mau lagi sama dia. Nggak udah ilfil gue sama dia. Padahal itu tuh memang betul. Itu adalah bentuk dari self proteksinya kamu ya. Caranya kamu untuk ngejaga dirinya kamu sendiri. Betul sih. Betul. Tapi di sini tuh Mari sarankan, nggak pun perlu kamu untuk menjaga dirimu, dia nampaknya tidak akan melukai kamu. Setidaknya kamu akan lihatlah ada upayanya dia mendekati kamu. Ada ini. Ada. Nanti dia akan ramah ke kamu. Nanti dia akan bersikap manis. Nanti dia akan ngambil hati kamu. Nanti ada kayak gitu. Kamu lihat aja. Gitu loh. Sikapnya dia sebelum tanggal 1. Jadi sikap dia di bulan September, Oktober, itu tuh akan lain dengan bagaimana sikapnya dia di bulan November ini. Lain, beda banget. Gitu lah. Karena dia sedang membuka peluang ya. Dia sedang membuka kesempatan. Dan dia sudah punya keinginan untuk coba menggarap relationship bersama dengan kamu. Jadi sebenarnya di sini tuh bersambut ya. Apa yang tadinya kamu pikirkan akan terjadi antara kamu dengan dia, ternyata itu tuh bersambut baik dari si seseorang ini. Bersambut baik. Gitu loh. Jadi hal-hal positif apa yang sempat kamu bayangkan, yang sempat kamu niatkan, itu tuh lanjutkan aja. Itu ya. Nanti dengan seperti ini akan merubah suasana keadaan hubungan kalian. Yang janji positifnya itu tuh terhidang di depan mata. Terhidang. Gitu lah. Ya. Kamu juga jangan kaku-kaku. Nanti kamu jomblo lapuk kamu nanti.
Ini bagus orangnya, ini bagus banget ini, gitu ya. Hubungan dengan dia oke banget, gitu ya. Asalkan kamu mau rilaks ya, asalkan kamu mau santai, kamu mau coba untuk mengizinkan dirimu yakin dan percaya pada hal-hal baik mungkin terjadi di relationship-nya kalian. Percaya aja ya dia. Kalau dilihat dengan apa adanya kartu tarot ini, tindakannya kamu justru bisa ini bersikap dingin. Ketika dia semakin terbuka ke kamu malah dingin banget nanti nih ke si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Jaim kamu. Tadi kata Mari, semacam kamu sedang terburu-buru mau membangun tembok tinggi, pembatas antara kamu dengan dia. Kamu kayak terburu-buru mau mematahkan kemungkinan-kemungkinan positif hadir di hubungan kalian ini. Ya. Bentuk dari jaga image-nya kamu itu juga bisa. Bentuk dari penjagaan mencegah kamu patah hati juga memang bisa. Tapi itu tidak perlu untuk kamu lakukan. Nggak perlu. Itu loh. Ini bukan monster yang akan mencabik-cabik jiwamu ya. Tidak ini. Iyalah, kemarin dia masih butuh waktu untuk yakin dan percaya, untuk mengumpulkan keberaniannya dia ke kamu. Itu loh. Itu semacam dia sempat mengambil ancang-ancang dulu. Nah sekarang dari posisi ancang-ancang sudah mulai kemudian dia pendekatan ke kamu. Sudah mulai dia akan melancarkan jurus-jurus ya. Jurus-jurus untuk mencintai kamu, membuat kamu jatuh cinta. Jurus-jurus untuk ya membuat adalah interaksi baik antara kalian berdua bisa terjadi. Karena harus ada interaksi kan, baru kemudian cinta akan datang, rasa percaya akan hadir, gitu ya. Masa depan baik akan terbentuk ya. Nah, nanti kamu jujur ya ngelihat nanti rentang 1 hingga rentang 7. Kamu jujur nanti melihat bahwa dia ada effort nanti. Ada effort gitu. Kalau kamu berharap kamu diperjuangkan oleh dia, maka perjuangan itu tuh kamu akan lihat. Gitu. Tapi ingat lo ya, kalau dia sudah berjuang ke kamu, yuk jangan pula kamu mati-matian untuk mematahkan perjuangannya dia. Jangan. Gitu ya, jangan di sana. Ayo kemudian kalian menjadi joint partner lah, oke? Untuk membangun relationship, gitu. Dia nggak usah diuji coba, jangan diuji coba sampai mampus dianya. Jangan kelewatan uji cobanya ya. Uji coba ringan-ringan, sedikit-sedikit, kecil-kecil, bolehlah, monggo, silahkan. Gitu. Tapi kalau untuk sampai mematahkan semangatnya dia, mendingan sih jangan ya kalau Mari saran. Supaya cepet nih settle-nya relationship kamu dengan dia. Biar cepet gitu loh. Nggak usah banyak-banyak kali drama. Tuh ya, capek juga banyak drama. Dan bisa-bisa kamu justru tanpa sadar melewatkan kesempatan ya. Punya hubungan yang harmonis, punya hubungan yang baik, punya hubungan yang langgeng, punya hubungan yang bisa memberikan dampak positif ya dalam hidupnya kamu. Hati-hati kamu di sana Capricorn. Berjaga-jaga boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Ya, apalagi di sini sudah Mari bacakan energinya dia ke kamu sangat amat positif sekali. Mungkin kalau kamu sedikit-sedikit ngerti tentang kartu tarot ya, ini energinya dia ke kamu. Sudah ada The Star, sudah ada Four of Wands, baru ada energi dari Page of Cup. Ini tuh sudah kartu yang sangat menjanjikan untuk terjadinya pertumbuhan sebuah hubungan asmara percintaan.
gitu. Dan ini nunjukin suplai energi positif dari dia akan banyak menginvestasi, kemungkinan bertumbuh berkembang semakin ke arah baik suasana perjalanan hubungan kamu dan dia, ya. Oke, baik Capricorn. Jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, Taurus, Gemini, berikut energi dari Pisces, ada energi dari Cancer, energi dari Scorpio di sini, dan kemudian energi dari Aries, berikut energi dari Aquarius menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.